Ya teman-teman, terima kasih sudah setia menonton video kami setiap hari, karena kami percaya setiap video yang kami tampilkan pasti akan menjadi berkat. Kita akan dapatkan pelajaran yang berharga di dalam setiap video yang kami sajikan. Sekarang saya sudah bersama dengan teman saya, yaitu Desmond Simatupang. Ini adalah teman baik saya juga banyak belajar dari kehidupan dia, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia bisa berhasil sampai saat ini di tengah kondisi mungkin background keluarga yang tidak baik dan sebagainya. Jadi tidak hanya saya yang diberkati, saya juga rindu teman-teman juga bisa diberkati dari cerita dan kisah hidup seorang Desmond Simatupang. Ya bro, jadi kita sharing ya bro hari ini ya, kita ngobrol santai. Mungkin bro bisa jelaskan bro lahir di keluarga seperti apa, kemudian bagaimana kondisi di kampung bro, dan apa sih yang bro alami selama masa kecil sampai bro SMA. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya lahir dari keluarga kurang mampu dan saya dilahirkan dari keluarga Batak juga. Pada saat saya lahir dan semenjak saya kecil juga, saya sudah ditinggalkan oleh bapak saya. Bapak saya meninggalkan kami, saya dan mama, itu pada saat umur 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Jadi papa saya ini pergi ke salah satu kota, ingin katanya mau mencari uang, seperti itu. Nah, singkat cerita, papa saya sudah pergi, lalu mama saya udah frustasi mau cari kemana, seperti itu. Dan mama saya akhirnya memutuskan untuk mengantar saya ke tempat nenek saya. Di mana ya? Itu di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Dan saya pun akhirnya dititipkan di tempat opung saya. Kemudian mama saya pergi merantau lagi ke Provinsi Riau di Kecamatan Kandis untuk mencari hidup sekaligus mencari papa saya tadi, seperti itu. Dan singkat cerita juga, saya besar dan disekolahkan di depan opung saya. Nah, lalu saya juga pada kelas 1 SMP harus pindah sekolah karena memang kondisinya pada saat itu opung saya mengalami sakit stroke dan saya harus pindah ke daerah Riau juga. Seperti itu. Ya jadi kalau boleh tahu apa mata pencaharian mama waktu itu? Mama waktu itu usaha jual berdagang pakaian bekas. Itulah yang menjadi mata pencaharian mama saat itu. Apakah ketika sekolah mungkin ada kerjaan bro, atau bro cari sampingan untuk cari tambahan uang saku mungkin? Iya, saya waktu SMP kelas 2 itu saya setiap hari Minggu pagi jam 2 subuh itu sudah bangun. Jam 2 subuh? Jam 2 subuh. Itu saya membantu tetangga-tetangga yang mereka punya usaha jual, misal contoh mereka jual sayur, dan itu memang didatangkan langsung dari Sumatera Barat. Nah, saya itu membantu mereka untuk tambah-tambah uang jajan. Itu setiap hari Minggu. Seperti itu. Jadi papa ketika pergi itu papa kemana? Papa waktu itu pergi meninggalkan kami, katanya papa ini mau mencari pekerjaan. Tapi ternyata ditunggu-tunggu kabar selanjutnya papa tidak ada informasi. Ya, jadi bro, setelah papa mama pisah, bagaimana kelanjutan hubungan mereka? Apakah mereka bertemu lagi atau seperti apa? Ya, baik. Ketika papa dan mama pisah, mereka tidak kembali lagi. Mereka tidak bisa menyatu. Karena ternyata mama ini menikah lagi dengan pria lain. Dan saya pun juga baru tahu, dan papa pun akhirnya menikah juga dengan wanita lain. Jadi memang yang membuat saya sakit itu ya di situ. Ketika saya tidak bisa mempersatukan mereka, papa dan mama saya, karena itu tadi, mama udah memiliki jalan sendiri, papa juga udah memiliki jalan sendiri. Dan saya pun berguna dengan Tuhan, ini nggak akan bisa kembali lagi mereka. Dan itu pun yang memutuskan saya untuk selalu terus semangat, dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berikan saya yang terbaik.
Jadi setelah itu terjadi, bro pasti hatinya sangat hancur ya. Pasti. Mungkin ada harapan bro, apakah pengen mereka kembali lagi kalau bisa, atau bro udah pasrah aja? Saya sih pengennya mama dan papa saya itu kembali. Tetapi mengingat kondisi saat ini, mama saya udah memiliki anak, 3 anak dari pria lain. Papa saya pun memang, kalau papa saya tidak memiliki anak. Nah terus bro, gimana ceritanya kok bisa datang ke Balikpapan sehingga kita bisa bertemu? Oke, saya selama di Balikpapan sudah menempuh 4 perusahaan yang pernah saya jalani. Yang pertama itu saya pernah bekerja di koperasi, dan yang kedua di Maxi, yang ketiga itu di perusahaan tisu, dan yang keempat yang sekarang saya bekerja di PT Yakult Indonesia Persada. Nah, dari keempat ini memang PT Yakult ini ya termasuk passion saya sebagai staff marketing seperti itu. Saya menyukai pekerjaan ini. Dan yang ketiga perusahaan itu memang saya berhenti dan meninggalkan perusahaan tersebut karena kurang dari passion saya seperti itu. Tetapi pada pekerjaan yang ketiga di perusahaan tisu, saya sempat kuliah. Oh, sempat kuliah ya? Sempat kuliah. Itu, tetapi memang perjuangan kuliah saya itu terputus karena kendala di biaya yang kurang. Tetapi pada saat ini saya bekerja di PT Yakult, saya juga sambil kuliah. Dan saya berharap di mana kuliah saya ini saya berjuang kembali karena membuat dan menjadi bekal saya ke depan untuk meniti karir, untuk promosi karir ke depannya seperti itu. Ya teman-teman, sekian cerita singkat dan kisah hidup dari seorang Desmond Simatupang. Saya pribadi sangat terinspirasi dan belajar. Tentunya background kita, keluarga kita mau seperti apapun, itu tidak menjadi penghalang untuk kita bisa maju dan terus melangkah. Jadi saya percaya ketika ini memberkati saya, maka ini juga akan memberkati kita semua yang menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir acara ini, mungkin kita akan mendengar pesan yang akan disampaikan oleh Bro Desmond. Silakan bro. Ya, terima kasih. Jadi bagi teman-teman, saya ingin menyampaikan apapun yang menjadi masa lalu teman-teman, apapun yang menjadi background teman-teman, seburuk apapun itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita terus melangkah untuk menjadi orang sukses. Tetap semangat.